Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul 24 Hours to Life tahun 2017. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Just like Iraq, you know? Figured. Took my fucking breath away. Film diawali dengan memperlihatkan konvoi Interpol yang dipimpin oleh Lin Bisset. I signed with Red Mountain after my second tour. Ia sedang dalam perjalanan membawa seorang tahanan yang merupakan seorang saksi kunci bernama Zera. Konvoi yang terdiri dari 3 mobil itu kemudian berhenti di pos pemeriksaan di daerah perbatasan Kongo. Tanpa disangka mereka diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Dan disinilah terjadi aksi penembakan yang menewaskan semua petugas. Lin berhasil selamat walaupun dalam keadaan terluka. Dia berhasil melindungi dan membawa kabur si saksi. Kemudian scene berpindah di Florida, Amerika Serikat. Di sebuah pantai, terlihat seorang pria bernama Travis sedang memancing dengan bapak mertuanya bernama Frank. Kehadiran keduanya di sana juga untuk menaburkan abu jasad istri dan anak Travis yang tewas terbunuh 1 tahun silam. Diketahui kalau Travis adalah mantan pembunuh bayaran. Setelah mengantar Frank yang tengah mabuk berat ke rumahnya, Travis lalu menuju ke sebuah bar untuk membeli kokain. Di bar itu, Travis menyadari kalau dia sedang dibuntuti oleh 2 orang pria. Kemudian Travis memancing mereka masuk ke toilet, lalu mengecek kedua orang itu di sana. Tidak cuma itu, dia juga memasukkan gas cairan pembunuh serangga ke dalam ruangan tersebut. Lantas kedua orang itu mengatakan kalau mereka adalah orang dari Red Mountain yang diutus oleh orang yang bernama Jim untuk menemui Travis. Lalu Travis mengatakan kalau dia sudah vakum dan tidak ingin diganggu lagi. Saat menuju keluar, dia bertemu dengan Jim yang mereka maksud. Diketahui kalau Jim adalah teman Travis di Red Mountain. Red Mountain adalah organisasi yang menaungi keduanya sebagai pembunuh bayaran. Tujuannya mencari Travis adalah menawarinya pekerjaan untuk membunuh seseorang. Awalnya Travis menolak, tapi karena bayaran yang ditawarkan oleh Red Mountain terbilang sangat fantastis, dia pun tergiur dan setuju mengambil pekerjaan tersebut. Malam itu keduanya langsung berangkat. Di dalam perjalanan, Jim menunjukkan foto target yang harus dilenyapkan oleh Travis. Dia adalah Zera, saksi yang dibawa oleh polisi di awal film tadi. Zera merupakan seorang mantan tentara yang juga bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk Red Mountain. Diketahui kalau Zera menyimpan rahasia besar organisasi itu. Terakhir diketahui keberadaan Zera berada di Afrika. Ia dibawa dalam penjagaan polisi internasional bernama Lin Bisset.
Zera dijadwalkan akan bersaksi di pertemuan PBB dan dia akan mengungkapkan semua kebusukan Red Mountain. Di sini Travis tampak sedikit goyah, mengetahui kalau target yang akan dia bunuh adalah ibu dari satu orang anak. Scene lalu berpindah memperlihatkan Lynn Bissett sedang berbicara dengan anaknya yang kini berada di Hong Kong. Not really. Christopher, you know how clumsy I can be. Are you minding your grandmother? I need mama. I need papa. Sementara Travis sudah sampai di Hong Kong. Lalu dia datang ke rumah Lynn dengan menyamar sebagai temannya saat sama-sama kuliah di Oxford dulu. Namun di sana dia hanya bertemu dengan ibu dan anak Lynn. Lynn sendiri baru akan tiba di Hong Kong besok pagi. Kemudian dia menyuruh Red Mountain melacak daftar seluruh penumpangan yang akan melakukan penerbangan dari Afrika ke Hong Kong dalam waktu 30 jam. Singkat cerita, Travis terbang ke Afrika Selatan. Ia pun mendarat di Bandara Cape Town. Di sana dia melihat dan memantau Lynn Bissett yang bersiap-siap untuk terbang ke Hong Kong. Dengan persona yang dia miliki, Travis berhasil berkenalan dengannya. Tidak hanya itu, dia juga meretas penerbangan Lynn sampai harus diundur besok pagi. Kesan pertama sepertinya berhasil membuat Lynn penasaran. Travis terbukti kembali menemuinya, lalu dia mengajak Lynn makan malam di sebuah restoran. Di sana mereka berdua saling bercerita tentang keluarga masing-masing. Travis berhasil merayu Lynn sehingga dia mau diajak ngadu yang cipapang di hotel. Walaupun saat itu Travis masih dihantui oleh ingatan akan istrinya yang telah tewas. Keesokan paginya, saat Lynn masih berada di kamar mandi, Travis kemudian menyalin semua data yang ada pada HP-nya. Sambil mengumpulkan keberanian untuk membunuh ibu satu anak itu, Travis bisa saja membunuh Lynn seperti yang sudah dia bayangkan. Tapi entah kenapa dia batal melakukannya. Lalu dia keluar dan menghubungi Jim untuk memberitahu keberadaan Zera yang sudah diketahui. Baru saja panggilannya tersambung, Lynn kemudian datang sambil mengacukan senjata ke arahnya. Sepertinya Lynn sudah menyadari niat Travis yang sesungguhnya. Dalam keadaan terpojok, secara terpaksa Travis melakukan perlawanan. Malangnya Lynn berhasil menembak Travis tepat di dadanya. Dan akhirnya Travis tumbang dalam keadaan sekarat. Pada saat itu dia membayangkan istri dan anaknya. Begitu juga dengan pembunuhan yang dilakukan di masa lalu, serta Jim yang entah kenapa juga ikut menghantui pikirannya. Travis tersadar di sebuah ruangan dalam keadaan kejang-kejang. Dia ditangani oleh seorang dokter bernama Helen. What's his name? My name is Helen. I'm a doctor. Diketahui kalau Jim lah yang membawanya ke tempat itu. Setelah keadaannya mulai stabil, Jim kemudian menjelaskan kalau Red Mountain baru saja menyelamatkannya yang tengah sekarat melalui beberapa prosedur. Di sana juga terlihat kemunculan Wetzler, pimpinan dari Red Mountain. Kedatangannya ke sana untuk menanyakan tentang keberadaan Zera yang belum sempat dibeberkan oleh Travis. Setelah lokasi keberadaan target diberitahu oleh Travis, Wetzler lalu mengutus Jim untuk menggantikan tugas Travis demi melenyapkan Zera secepatnya.
Di sini awalnya Jim menolak. Ia mengingat kalau tugasnya bukan lagi berada di lapangan, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah atasannya. Tepat setelah Wetzler pergi, Travis meminta Jim agar melepaskan ikatan tangannya. Namun Jim menolak dan meminta maaf. Jim mengatakan kepada Travis kalau dia akan memanggil Dr. Helen untuk mempercepat prosesnya. Proses yang dimaksud oleh Jim membuat Travis menjadi bertanya-tanya. Lalu dia mencari cara agar bisa lepas dari ikatannya. Saat dokter mencoba untuk menghentikannya dengan morfin, tiba-tiba Travis membunuh penjaga. Ia lalu memaksa dokter untuk memberitahu apa yang sudah terjadi dengannya. Diketahui kalau Travis seharusnya sudah mati, namun melalui eksperimen ilegal yang dirancang oleh Dr. Helen, Travis dipaksa untuk hidup kembali. Tujuannya untuk memberitahu keberadaan target yang sudah dia ketahui. Travis kini akan bertahan hidup kurang dari 24 jam. Lalu Travis memaksa keluar sambil membawa Dr. Helen, dan di sana dia terlibat aksi tembak-menembak dengan anak buah Red Mountain. Akhirnya Travis berhasil membunuh semuanya. Lalu dia menelepon bapak mertuanya Travis dan mengatakan kemungkinan dia tidak akan kembali lagi. No excuses. Travis. I wasn't there. Travis kemudian pergi setelah membajak sebuah taksi. One day we got Sementara Zera sedang diwawancarai oleh pihak PBB. in Red Mountains Tower. We've been Dengan pengawasan yang ketat, Zera lalu menjelaskan saat dulu dia bekerja di bawah pimpinan Red Mountain di Kongo, Afrika. Saat itu dia tanpa sengaja menemukan 70 mayat dengan kondisi luka di bagian dada dan juga tangan. so our orders were to be in Namibia by next morning. They took us everywhere. Place was packed with them. Mayat-mayat itu belakangan diketahui merupakan korban dari eksperimen ilegal yang gagal dilakukan oleh Red Mountain. Kemudian mayat-mayat tersebut dibakar demi menghilangkan jejak bukti. Taken 2 SUVs or maybe even a black hawk. And then we started noticing that each one we dug a pit half the size of a football field and we burned it buried. Zera kemudian diminta oleh Red Mountain untuk merahasiakan apa yang sudah disaksikannya. All into a single mass grave. Each one all 70. Ia diiming-iming dengan bayaran uang yang cukup besar, tapi karena dihantui oleh rasa bersalah, membuat hidupnya menjadi tidak tenang. Lalu dia memutuskan untuk buka suara, tapi tiba-tiba Just when they reminded us about our How long have you worked for Red Mountain? sebuah peluru menembus dinding dan membuat keadaan menjadi sangat kacau. Penembak tersebut ternyata adalah Jim. Zera bertindak cepat dengan mengamankan kamera yang sudah merekam semua pengakuannya. Lalu Jim menugaskan semua anak buahnya untuk masuk ke gedung dan membunuh Zera. Sementara di dalam, Lin melindungi saksi dan bukti agar tetap berada di sisinya. Di dalam keadaan itu, Zera sempat terkena tembakan di kakinya. Lalu Jim membawa Zera kabur. Di saat anak buah Jim mencoba menembak Lin dari arah belakang,
Tiba-tiba Travis datang dan menabraknya. Travis datang di waktu yang tepat. Namun di sini Lin masih tidak bisa mempercayai Travis. Namun ia tidak punya pilihan lain selain ikut dengannya di taksi itu. Di dalam perjalanan, Travis mengendarai taksi itu di bawah todongan senjata Zera. Namun di saat itu, tiba-tiba mobil anggota Red Mountain muncul dan menghujani mereka dengan tembakan. Lantas Travis bertanya apa yang kita punya sampai Red Mountain bertindak seganas ini. Namun Lin tidak mau menjawab karena hal itu bersifat rahasia. Saat mereka pikir mereka sudah aman, tanpa disangka Zera justru ditembak oleh Jim. Yeah, shot of morphine. Couple stitches. I'm fucking. Di sana Zera harus tewas karena kehabisan darah. Beruntung dia masih sempat menyelamatkan memori kamera yang dia bawa. Scene lalu berganti di Red Mountain. Di sana Jim membawa kamera yang menjadi incarannya, namun memori yang ada di dalamnya sudah lenyap. Kemudian dia melaporkan hal itu kepada Wetzler. Tapi dia justru diancam oleh Wetzler. Wetzler mengatakan jika Jim tidak bisa menemukan bukti tersebut, maka nasib keluarganya yang akan menjadi taruhan. Mendengar itu, Jim kemudian mengambil tindakan cepat untuk mencuri Christopher, anak dari Lynn Bissett. Scene kemudian kembali ke Travis. Di sana jenazah Zera mereka letakkan di pinggir dermaga. Lin tampaknya sudah mulai mempercayai Travis, apalagi setelah Travis memberitahu Lin bahwa nyawanya hanya tinggal hitungan jam saja. Tak lama Travis mendapat telepon dari Jim yang mengabarkan kalau Christopher kini ada di tangannya. Di sana Jim mengancam Lin, jika memori itu tidak diserahkan, maka nyawa anaknya akan jadi taruhan. Mendengar itu, Lin merasa sangat tersentak. Travis berjanji kepada Lin kalau dia akan membantu membebaskan anaknya. Pada malam harinya, Travis menyusun sebuah rencana penyerangan tepat sebelum penyerahan bukti nanti. Travis tahu rute pengawalan mereka, mengingat dia pernah menjadi bagian dari pengawalan tersebut. Di tengah perjalanan, Travis mengalami halusinasi lagi. Dia seperti melihat anaknya, juga bayangan saat dia sedang bertugas dulu. Setelah itu, Travis membawa Lin singgah ke rumahnya. Di sana, Travis mengambil perlengkapan senjata, uang, dan bahan peledak untuk melakukan rencana. Mereka lalu pergi menemui seorang pria bernama Am Ahli yang merupakan teman lamanya. Kemudian Travis dan Lin menceritakan maksud kedatangan mereka terkait banyaknya orang Afrika yang hilang akibat eksperimen berkedok medis yang dilakukan oleh Red Mountain. Mendengar itu, Am Ahli siap membantu Travis. Pagi harinya, anggota Red Mountain tiba di Kongo membawa Christopher. Mereka dikawal oleh 3 mobil pasukan pengawal yang dipimpin oleh pria bernama Jack. Guys, this is Retrieval Team Leader. We are en route
Sementara anggota Mahli juga bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Di sebuah persimpangan, mobil mereka dicegat oleh Travis. Kemudian Travis menawarkan uang berjumlah $300.000 agar Jack mau melepaskan Christopher. Jelas Jack menolak mentah-mentah tawaran itu. Lalu ahli memanggil penduduk kampung, di mana sebagian besar keluarga mereka yang menjadi korban Red Mountain. Tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi, Travis memohon kepada Jack untuk menyerahkan Christopher. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya juga semakin melemah dan akhirnya tumbang. Melihat itu, Jack berusaha menembak Travis. Beruntung ahli lebih dulu menembaknya hingga tewas. Dan di sini penyerangan pun tak terelakkan lagi. Travis sendiri masih dalam kondisi setengah sadar, sementara satu anggota Red Mountain mencoba untuk kabur. Lynn berpikir kalau anaknya ada di dalam mobil itu. Salah satu penduduk kemudian menembak mobil tersebut hingga meledak. Secara bersamaan, Travis tersadar. Travis lalu meyakinkan Lynn kalau Christopher tidak ada di dalam mobil yang meledak itu. Kemudian Travis mengejar mobil anggota Red Mountain yang lain dengan mengambil jalan pintas. Dengan kecepatan yang tinggi, lalu dia menabrakkan mobil itu, dan pada akhirnya Christopher berhasil diselamatkan. Melihat Lynn dan anaknya, Travis kembali teringat akan masa lalu bersama anak dan istrinya. Di sini waktu yang Travis punya hanya tinggal 36 menit lagi. Kemudian dia pamit kepada Lynn untuk menyelesaikan masalahnya dengan Red Mountain sendirian. Lalu Travis memaksa anak buah Jack untuk membawanya ke markas Red Mountain. Dia kembali membayangkan kejadian 1 tahun yang silam saat dia sedang dalam tugas bersama Jim. Jim memberitahu Travis kalau istri dan anaknya telah tewas akibat balas dendam yang dilakukan oleh musuh Travis sendiri. Travis akhirnya sampai ke markas yang dimaksud. Kedatangannya itu disaksikan oleh Wetzler, begitu juga dengan Jim. Jim kemudian menemui Wetzler di ruangannya melalui monitor di ruangan itu. Lantas di sana Wetzler mengancam Travis. Dia akan segera mencelakai prank mertuanya kalau Travis tidak segera menyerahkan bukti memori tersebut. Kemudian Travis mencoba menelpon Frank, namun sayangnya Frank tidak mengangkatnya. Dalam kondisi tubuh yang sudah semakin melemah, Travis menancapkan mobilnya masuk ke gedung itu. Mobil itu berhasil masuk tapi ditimpa oleh runtuhan tiang gedung. Di lain sisi, 2 orang pun menyusup masuk ke rumah Frank. Namun Frank lebih dulu melumpuhkan keduanya.
Sementara anggota Wexler tidak bisa menemukan Travis di dalam mobil itu. Trying to find the Interpol agent on that fucking card. I want to team up here now. Yes, sir. Kemudian Travis berhasil meretas sistem keamanan gedung itu hingga semua pintu ruang masuk dan keluar tertutup secara otomatis. He's still alive. Security gate is down. Open it. Ternyata Travis telah memasang peledak di dalam mobilnya dan seketika gedung tersebut meledak dan meratakan sebagian ruangan bawah. Di dalam keadaan terdesak tersebut, Wexler menyuruh timnya untuk menyiapkan helikopter untuk membawanya. Tidak hanya itu, Wexler juga menyuruh orangnya menyewa pasukan untuk memburu Lynn dan anaknya. Secara mengendap, Travis membunuh anak buah Wexler satu persatu. You want one? Dia berhasil masuk ke ruangan atas, namun malangnya dia sempat tertembak di bagian bahu. Menjelang masuk ke ruangan Wexler, keadaan Travis semakin sekarat. Di tengah itu, dia kembali didatangi oleh bayangan anaknya. Kemudian dia masuk ke ruangan Wexler. Pada saat yang bersamaan, helikopter penjemput sudah tiba. Travis kemudian menodongkan pistolnya ke arah Jim dan Wexler. Dalam keadaan terdesak, Wexler kemudian mengatakan kalau dialah yang menyuruh Jim untuk membunuh anak dan istri Travis. Mendengar itu, Travis kemudian menembak Wexler. Jim mengatakan alasan kenapa Wexler melakukan itu. Wexler tidak ingin Travis berhenti menjadi pembunuh bayaran Red Mountain. Sementara Jim terpaksa mengikuti keinginan Wexler demi melindungi keluarganya. Di sini waktu Travis untuk hidup hanya tinggal 3 menit lagi. Jim sudah pasrah dan menyuruh Travis untuk menembaknya. Entah kenapa Travis justru tidak ingin melakukannya. Lalu Jim mendekati Travis yang semakin sekarat. Sementara anggota suruhan Wexler berhasil menemukan Lynn dan bersiap untuk menembak. Tapi Jim membatalkan perintah itu. Sehingga pada akhirnya Lynn berhasil menyerahkan bukti kejahatan Red Mountain kepada pihak berwajib. Jim lalu mengambil pistol dan berniat untuk membunuh Wexler dengan tangannya sendiri. Di tengah itu, anak buah Wexler yang masih tersisa kemudian datang dan memaksa dia untuk menyingkirkan senjatanya. Tapi Jim tidak peduli, ia langsung menarik pelatuknya. Dan akhirnya Wexler dan Jim tewas secara bersamaan. Sementara Travis juga menikmati detik-detik menjelang kematiannya bersamaan dengan berakhirnya waktu 24 jam yang dia punya. Di akhir film kita diperlihatkan sebuah pantai yang memperlihatkan Travis seperti sedang mencari-cari arah dari suara anak dan istrinya. Lalu tiba-tiba dia terbangun di sebuah ruangan dalam kondisi seperti baru saja menjalani satu operasi. Dari akhir film ini tidak ada penjelasan apakah Travis masih hidup atau sudah mati. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh cerita film 24 Hours to Life tahun 2017. Jika ada saran, kritik maupun kesalahan silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dulaustin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.